Ya, 101,1 Smart FM Makassar, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Dan selamat sore jelang petang untuk semua Smart Listeners dan Viewers dimanapun Anda berada. Yang baru pulang, hati-hati di jalan ya. Mungkin perlahan-lahan aja karena hari ini ternyata ada demonstrasi. Tapi tidak apa-apa, ini tidak menghambat aktivitas ya, tidak menghambat semangat untuk pulang kembali ke rumah. Dan juga bagi yang di rumah juga ya, apa kabar ta? Selamat mendengarkan ya Smart FM. Tentunya bersama saya RD Sam. Seperti biasa di program Smart Community di pukul 5 hingga pukul 8 di hari Rabu pekan ini, edisi tanggal 17 September 2025. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, kita sudah kedatangan ya salah satu komunitas yang tidak kalah menarik, tidak kalah keren dengan komunitas-komunitas yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar, yang tentunya sudah ya hadir menemani kita di pekan-pekan sebelumnya. Kalau begitu bersama saya Erdesam, kita langsung saja salam, sapa, kenalan dengan teman-teman dari komunitas yang satu ini. Komunitasnya adalah RPPA Sulawesi Selatan atau kepanjangannya Komunitas Relawan Peduli Perempuan dan Anak, dengan tema peduli perempuan, peduli kemanusiaan, lindungi anak, lindungi masa depan. Wah, ini dalam banget ya. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dipakai mic-nya dulu silakan. Ya, boleh dua-duanya boleh juga silakan. Saya sapa ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dipakai mic-nya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore. Gimana kabarnya semua? Baik, Kak. Baik ya. Iya. Oke, nampak cerah-cerah wajah ini ya. Oke, di jalan, di perjalanan sebelum ke sini atau menuju ke sini gimana? Lancar-lancar aja atau sedikit ada kendala atau banyak kendala nih? Gimana? Ada kendala depan UNM. Hari ini ya masa aspirasi ya. Oke, kita menyebutnya masa aspirasi ya. Kalau menurut saya beraspirasi itu bisa saja, tapi jangan sampai mengganggu, apalagi merusak. Sebaiknya ya. Oke, selamat datang ya di gedung Kompas ya, program Smart Community Smart FM, dalam program Smart Community. Baik, kalau begitu sebelum kita masuk ke pembicaraan atau topik kita pada sore hingga jelang petang, tentunya pasti Smart Listeners dan Viewers dan saya juga penasaran pengen kenalan dengan teman-teman dari RPPA ya. Boleh dari sana dulu, silahkan dari ujung. Perkenalkan diri, namanya siapa, kemudian sebagai apa di RPPA dan sudah berapa lama, panggilannya juga apa, silahkan. Oke, baik semua, selamat sore. Saya Carmila Rais. Oke. Profesi saya saat ini adalah seorang penulis dan terapis yang berfokus pada bidang ibu dan anak. Wow. Saya bergabung di RPPA sejak tahun ini. Oh, baru banget ya? Baru. Itu sekitar berapa lama tuh? Berapa bulan? Atau menghitung hari? Kurang lebih 10 bulan waktu sejak 10 Januari. Bulan. Oke, 10 bulan ya sejak Januari. Oke, udah mau pergantian tahun, udah hampir genap setahun. Ya, nah, betul. nama sapanya siapa? Sering dipanggil Mila. Oke, Mila ya. Ini Mila di mana-mana ini familiar namanya ya. Oke, sebagai apa di RPPA? Mungkin karena masih newbie ya, jadi masih sebagai anggota. Anggota biasa. Mendampingi. Oke, pendamping gitu. Oke, selamat datang Mila ya di program kita di Smart Community Smart Kak. FM. Oke, selanjutnya boleh perkenalkan diri, nama ya, kemudian apa sih perannya di RPPA ya, kemudian sudah berapa lama dan disapa siapa, ayo silakan. Oke, sebelumnya selamat sore untuk para pendengar. Sebuah kesyukuran hari ini kita diundang ya, dan ini menjadi wadah sebenarnya untuk memperkenalkan apa yang sedang kita lakukan ya, dan tentunya apa yang kemudian nanti next akan kita lakukan. Jadi perkenalkan, saya Siti Nur Habibah, dipanggil Kak Habibah. Mengenai kapan bergabung itu dari awal didirikan. Oh, karena dari awal didirikan. betul. Ini founder. Oke, jadi mungkin saya ingin sedikit potong. Oke, tanpa mengurangi rasa hormat, boleh gabung silahkan. Iya, dari RPPA juga ya. betul. Oke, silakan dua-duanya boleh. Langsung merapat aja ya. Oke, lagi. Oke, dapat gak? Oke, sedapat mungkin ya. Oke, kita geser-geser. Kita rame hari ini. Boleh lagi, silakan lagi.
Cakep. Ini kita kayak demonstrasi main rapat-rapatan gitu, bercanda. Oke, boleh dilanjut silahkan. Oke, jadi alhamdulillah jabatannya sebagai founder sebenarnya sekaligus menjadi ketua, yang semoga ini adalah tahun terakhir menjadi ketua karena alhamdulillah sudah ada pengurus-pengurus cantik saya yang masya Allah hari ini juga datang dan sudah nampak kualitasnya. Asik. Jadi semoga setelah ini bisa fokus aja mendampingi sebagai founder, ada regenerasi baru. Doakan ya teman-teman. Oke, amin. Oh, berarti founder ya. Wah, luar biasa. Membersamai sejak awal jelas ya karena founder. Oke, sapanya kerap disapa siapa nih? Disapa Kak Biba. Kak Biba, selamat datang. Terima kasih, Kak Biba. Ya, Dias. oke, I'll be back. Ya, saya akan kembali. Selanjutnya, boleh mungkin tasnya supaya lebih fokus, boleh ditaruh di sana kemudian kembali duduk. Oke, silakan. Saya juga newbie di sini. Saya orang baru yang direkrut oleh Kak Biba. Nama saya Faradiba. Ya. Saya saat ini wira swasta. Oke. Sebagai apa di dalam RPPA ini, sebagai apa? Kemarin kan kami diberikan Kami diberikan kesempatan untuk memilih bidang-bidang yang kami sukai atau kami geluti gitu ya. Dalam bidang itu saya diberikan oleh Kak Biba bidang bisnis dan ekonomi dan bisnis. Iya. Oh, jago nih ya hitung-hitung uang ya. Sudah berapa bulan tadi, Cuk? Maaf. Sama. Oh, sama. Sekitar 10 bulan. Panggilannya siapa? Faradiba. Faradiba. Oke, selamat datang Faradiba. Saya akan kembali lagi sebentar ya. Kita akan kenalan dulu semuanya. Oke, selanjutnya boleh perkenalkan diri dulu ke Smart Listeners. Namanya siapa, panggilannya siapa, sebagai apa di RPPA dan sudah berapa lama? Silahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Griselda Devina Alren. Saya Panggilannya siapa? kalau dipanggilnya saya bisa dipanggil Selda. Makan? Oke, Selda. Iya. Selda. Nah, sebagai apa nih dan sudah berapa lama di RPPA ini? Untuk sebagai apa itu karena saya kan masih mahasiswa ya. Kebetulan saya terjunnya di jurusan hukum. Gitu. Oke, jadi ada hubungannya dengan advokat gitu ya? Iya. Advokat ya. Iya. Untuk sementara sudah berapa bulan gabungnya? Kalau untuk berapa bulan itu mungkin masih baru ya. Masih baru. Boleh Dibandingkan di-spill, dengan- nggak apa-apa. Berapa bulan, berapa hari, berapa bulan, berapa? Sama Kak. Sama. Kurang lebih. Oke, kurang lebih 10 bulan. Iya. Gitu ya. masih baru. Oke. Jadi panggilannya siapa tadi? Selda. Selda, selamat datang Selda ya Iya. di studio. Oke, selanjutnya boleh perkenalkan diri, nama lengkapnya, nama panggilan, sebagai apa di RPPA dan sudah berapa lama? Silakan. Oke, halo semuanya, selamat sore. Ini pasti Gen Z nih. Banget nih, banget. Ya, perkenalkan nama saya Milka Boropadang, biasa dipanggil Milka. Saya juga sama, saya masih mahasiswa. Saya dari jurusan psikologi. Kalau di RPPA, saya masuk di bidang kesehatan, khususnya di bidang psikologisnya. Oke, Gitu, iya. keren ya. Sama juga sekitar 10 bulanan. Iya sama. Oke, Kita udah satu. hampir genap ini ya, setahun ya kalau gitu ya. Setahun. Udah hampir ya. Iya. Oke, baik, selamat datang Milka. Milka. Kita tepuk tangan dulu dong untuk RPPA. Oke, kita masuk ke topiknya. Saya intip dulu ya. Nyontek dulu. Nah, topiknya tadi itu adalah peduli perempuan, peduli kemanusiaan dan lindungi anak, lindungi masa depan. Oke, saya ke founder nih. Oke. Nah, apa sih alasannya mengangkat tema ini? Ya, mengenai tema ini sebenarnya adalah tagline kami. Oke. Oke, ini adalah tagline kami, ini adalah visi misi kami sebenarnya. Jadi pas dipinta untuk memberikan tema, sekalian tagline kita aja yang selama ini menjadi cikal bakal lahirnya RPPA. Seperti itu Kak. Jadi peduli perempuan, peduli kemanusiaan. Dalam konteks bahwasanya kita akan memberikan kesadaran kepada seluruh khalayak ramai bahwasanya perempuan juga manusia. Jadi jangan membeda-bedakan perempuan
ya. Jangan membeda-bedakan mereka karena tentunya mereka juga manusia. Jadi kita dengan tagline ini sebenarnya peduli perempuan ya, peduli kemanusiaan sebagai cerminan bahwasanya kita harus menghindari yang namanya patriarki dan seterusnya. Istilahnya bagaimana kemudian perempuan ini jangan sampai menjadi kelas kedua. Betul. Walaupun misalnya dulu memang dikenal sebagai kelas kedua, saatnya sekarang sejajar seperti itu ya. Saatnya Kak Dias. Oke, jadi sudah tidak ada kelas 1, kelas 2 kayak gitu ya. Betul. Ini kayak jadi rutan ya. Masya Allah. Oke, baik. Nah, masih dengan founder Kak Biba ya, seperti itu. Nah, awal mula apa sih motivasinya gitu membentuk dari RPPA ini, walaupun memang secara general ini udah bisa ditebak bahwa ini memang untuk perempuan, tetapi apa yang lebih jauh dari itu? Kenapa sih ini dibentuk? Kenapa mesti Bibah nih yang terpanggil gitu untuk membentuk ini? Apa gitu? Apa panggilan hatinya saat itu? Oke, jadi ini sedikit bercerita Kak ya. Oke, boleh, beberapa silakan. pengalaman sebenarnya yang kemudian lahir sebagai keresahan dan berharap dengan wadah ini semuanya clear. Nah, jadi waktu itu balik ke Makassar ceritanya ya. Dan seperti kita ketahui Makassar dengan segala kulturnya yang notabene kita tidak bisa tutup mata dan sebagai rahasia umum bahwasanya Sulawesi adalah, mohon maaf, tempat ya dengan adat patriarki yang masih besar. Betul. Kemudian perempuan masih selalu dikesampingkan dan seterusnya. Dan karena dikesampingkannya perempuan, maka banyak terjadi kekerasan. Oke. Alhamdulillah saat ini kita sudah masif untuk bergerak bahwasanya kita memberantas kekerasan terhadap perempuan dan seterusnya. Tapi saat itu kekerasan itu masih banyak di depan mata. Awal berdirinya RPPA secara legal, kita jadikan dan bentuk dia menjadi yayasan itu 2019. Kita cikal bakali hal ini dari 2017. Jadi banyak perjalanan panjang, Kak Dias, banyak perjalanan panjang. Termasuk hal yang paling miris adalah saat itu saya sedang mengajar dan saya melihat perempuan dipukuli oleh suaminya sendiri. Itu dengan mata kepala sendiri. Dengan ya, mata melihatnya. kepala sendiri. Mungkin di sekitar lingkungan seperti itu. Betul, sekitar lingkungannya. Dan orang-orang hanya diam. Oke. Dan paling mirisnya adalah, mohon maaf saya sebutkan bahwasanya perempuan yang dipukuli oleh suaminya ini kondisinya, saya ingat sekali kondisinya saat itu adalah hamil. Oke. Dan ditonjok matanya sampai, mohon maaf, biji matanya hampir keluar. Ya, Itu baru satu bekas kekerasan, belum lagi sekujur tubuhnya. Dan dalam kondisi hamil itu dia juga punya anak kecil. ngeri ya. Dan anak kecilnya menyaksikan Oke. semua tindakan kekerasan yang terjadi. Oke. Jadi berangkat dari keresahan, berangkat dari menyaksikan secara mata kepala langsung saat itu ya, Bibah ini di tempat kejadian perkara atau TKP saat itu, kemudian mungkin gabung-gabung dengan teman-teman perempuan yang lainnya, dan pada saat itu kemudian ada ide dan terbentuklah ini seperti itu ya. Nah, kalau boleh tahu untuk terbentuknya RPPA ini memang apa ya istilahnya, foundernya solo atau ada beberapa atau seperti apa? Boleh dijelaskan? Oke, jadi alhamdulillah waktu 2019 itu kita mengajak, sampai kita langsung buat flyer mengajak semua perempuan di Sulawesi Selatan untuk join. Namun yang namanya rumah yang baru mau dibangun itu tidak semuanya ingin langsung tergerak hatinya untuk bergabung. Nah, jadi lagi-lagi Kak Dias, bahwasanya setiap hal yang dilakukan itu banyak problematikanya, termasuk ketika saya mengingat waktu itu kita sekret pertama kita itu di Abdesir, Jalan Abdullah dan Surua. Kami ingat sekali waktu Dekat-dekat itu Adiaksa ya, dekat-dekat berarti ya. Adiaksa, Kak. Kenapa di sana? Karena di sana banyak sekali anak-anak yang kemudian menjadi anjal atau anak jalanan. Kemudian kita tidak bisa pungkir bahwasanya itu adalah pemukiman yang sangat padat, namun banyak sekali kompleks kekerasan di dalamnya. Jadi RPPA selalu berusaha bagaimana kita hadir di tengah-tengah, bukan di perumahan-perumahan yang elit. Nah, jadi doakan Kak Dias kita punya sekret yang baru. Amin. Yang juga berada di tengah-tengah masyarakat. Nah, mengenai yang tadi berapa orang foundernya, waktu itu akhirnya
yang datang dan merumuskan ini hanya 3 orang. Oke. Boleh di-spill, boleh disapa-sapa dulu, silakan. Betul. Jadi saya mau terima kasih juga dengan 2 orang saudara ya, 2 orang saudari saya yang kemudian sama-sama merumuskan RPPA dari 2019. Nah, ada Kak Dr. Mesra Rahayu, SKM MKes. Siapa? Kak Mes, terima kasih banyak. Kak Mesra lagi ada Di luar kegiatan kota, ya? betul di luar kota karena tidak dipungkiri mereka berdua ini sangat sibuk, Kak Dias. Oke, satunya siapa? Betul. Satunya siapa? Satunya ada Kak Mega Ayuni. Nah, Mega Ayuni merupakan seorang tenaga kesehatan. Betul. Jadi Kak Mesra sebagai dosen, Kak Ayumi sebagai pemerhati kesehatan, dan saat itu saya sebagai orang yang berkecimpung di bidang hukum. Jadi betul. Jadi memang ada kolaborasi dari 3 bidang yang berbeda seperti itu ya, tapi disatukan dalam satu visi dan misi. Oke, terima kasih Bu Founder ya atas penjelasannya, ini keren sekali ya. Oke, kita doakan ya untuk sekretnya yang baru, amin, supaya cepat ya terlaksana seperti itu, cepat terwujud. Oke, saya ke kakak yang satu ini. Aduh, saya lupa lagi namanya Kamila. Iya, Kamila. Nah, Kamila ini pertanyaan yang sangat umum. Kenapa join dengan RPPA? Karena maksudnya ada begitu banyak organisasi di luar sana. Siapa tahu dalam di luar organisasi dari RPPA ini mungkin ya ada organisasi-organisasi yang sama bagusnya begitu. Tapi kenapa kemudian memilih RPPA? Oke, baik. Jadi saya itu ada prinsip bahwa saya tidak ingin menjadi orang biasa saja. Saya mau menjadi orang berdampak positif di sekitar saya, dimanapun saya berada. Saya ingin berdampak positif di tempat itu, termasuk di RPPA. Memandang lagi profesi saya, terapis ibu dan anak, RPPA ini wadah yang cocok sekali untuk saya juga mengasah skill, menambah wawasan, menambah pengalaman, yang juga pastinya akan ikut serta terjadi dampak positif di dalamnya. Oke, di luar daripada alasan yang sangat logis tadi, adakah kemudian dari RPPA itu ada orang yang kita kenal dan dekat secara emosional dan kemudian join? Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Betul-betul. Jadi nemunya RPPA ini gimana? Apa scroll di media sosial aja, atau lihat flyer, atau nyari sana sini memang buat aktualisasi diri, atau seperti apa? Waktu itu hanya ada grup info di kampus. Saya lihat, oh ada yang cari dan butuh di beberapa bidang ya. Ini komunitas, dan kita pastinya sadar kalau komunitas itu harus dari hati, panggilan hati kita sendiri, dan kita rela, kita mau effort di dalamnya. Jadi saya mencoba bergabung, mencoba untuk memberikan dampak positif. Dan memang sesuai dengan apa yang Mila cari apa yang gitu. saya tekuni. Ibu dan anak, RPPA perempuan dan anak. Oke, terima kasih. Saya ke kakak yang satu ini. Pertanyaannya senada. Apa yang menjadi alasan kemudian masuk ke RPPA? Who knows? Siapa yang tahu? Ada begitu banyak juga organisasi di luar sana yang mungkin sama bagusnya. Tapi kemudian kenapa RPPA? Saya lihat dari flyer ya, ada teman yang memposting, saya bertanya, kemudian saya mencoba menghubungi, kemudian ada tes-tesnya juga. Itu lebih ke visi misi, kenapa mau gabung, apa yang ingin dilakukan. Kemudian ketika saya mengungkapkan visi dan misi saya melihat bahwa RPPA itu memberikan peluang untuk ada beberapa ilmu yang saya miliki tapi sudah tidak saya manfaatkan kemudian gitu. Saat kita ilmu apa tuh? Tenaga dalam atau apa? Ya itu LPPA itu bisa kembali ke bidang saya, ekonomi dan bisnis. LPPA itu bisa menghimpun memberikan peluang bagi saya untuk mengamalkan itu. Apakah saya berbagi dengan orang-orang sekitar pada saat diskusi pertama kami, itu dapat bermanfaat bagi orang lain. Kemudian setelah kami berbicara lebih jauh, saya melihat memang banyak
teman-teman perempuan yang tersakiti pada saat mereka ini kayak drama banget ya penjelasannya. Oke, boleh lanjut. tersakiti mungkin secara sadar atau tidak sadar gitu ya, dalam lingkungan kita itu bisa kita temukan sesekali mungkin ya. Yang kemudian kita tidak kemudian memberikan mereka seperti mendorong atau memprovokasi bahwa yang dilakukan teman pacar kamu atau suami kamu itu salah, tapi kita bisa memberi ilmu pada mereka, pengetahuan kepada mereka bagaimana mereka tidak rendah diri dulu ya, membangkitkan pribadi mereka sehingga mereka percaya diri bahwa dari kepercayaan diri mereka itu akhirnya mereka bisa mempertahankan diri mereka. Ya kan seharusnya kan yang bisa disakiti itu adalah mereka yang rendah diri. Kalau menurut saya sih mereka yang rendah diri atau merasa takut. Tetapi kalau kita membuat mereka percaya diri, mereka bisa tahu bahwa saya ini tidak salah. Kenapa? Jadi kembali ke alasannya bahwa awal mula masuk ini karena nyari-nyari sebuah komunitas yang dimana kakak yang satu ini pengen ngaplikasikan ilmunya dan nemulah. Nah, pertanyaannya sama senada dengan Kamila. Apakah di dalam RPPA ini sebelumnya ada orang yang kita kenal atau memang buta sama sekali nggak tahu siapa yang ada di dalam, dan nemunya tuh kayak gimana? Apa nemu di jalan flyernya atau di tembok-tembok atau di Instagram atau diajak orang atau dari seminar sebelumnya itu seperti apa? Ada seorang dokter yang saya kenal, dia memposting, kemudian saya bertanya apakah saya bisa ikut, kemudian dokter itu memberikan informasi bahwa silakan coba bertanya, dari ini nomor kontaknya, dan saya bertanya, kemudian saya kami bertemu itu hari, kemudian Kak Biba menjelaskan seperti apa RPPA lewat by itu. telepon? Tidak, kami bertemu itu hari di di ini. Tapi sebelumnya lewat telepon dong. Chat dulu. Chat dulu. Iya. Chat dulu mendaftar. Chat gini ya. Baby chat ya. Ya, kemudian kami bertemu, kemudian Kak Biba menjelaskan seperti apa RPPA itu, apakah kami bisa dan sanggup, visi misinya demikian. Jadi udah masuk doktrinnya gitu ya, doktrin baik gitu ya. Oke, terima kasih Kak. Saya akan kembali lagi. Saya ke dua orang ini gengsi ya, pasti nih gengsi ini. Oke, baik. Nah, Kak Zelda ya. Zelda. Nah, Zelda, apa yang melatar belakangnya kenapa pengen gabung? Biasanya kan kalau gengsi itu pengennya apa ya, yang cozy-cozy, nongkrong-nongkrong gitu ya, yang asik-asik, seru-seru. Ini serius ya, ini organisasi serius. Ini kita ngebantu orang dan sebagainya ya. Kita langsung ke lapangan seperti itu. Nah, gimana awal mulanya kenapa gabung di sini? Untuk awal mulanya pertama gabung itu pertamanya tuh mohon maaf dulu sebelumnya, Kak Habibah kan senior saya ya. Senior ini? Iya, senior saya. Suka bentak-bentak? Enggak, baik. Ayo beres. Itu. Jadi saya memang kenalan gitu kan sama Kak Habibah, memang sudah dari semester 1. Terus Kak Habibah dari kecil ya. Dari semester 1. Ya, dari semester 1 kan itu saya masuk, dan beberapa kali memang juga di organisasi selain RPPA juga ada beberapa organisasi yang saya sama gitu kan. Jadi saya dapat informasi dari Kak Biba gitu kan. Dia Kak Biba pas waktu itu dia bilang, Sel, kau mau masuk gitu kan. Ini kan bagus juga untuk apa yang kau pelajari di ilmu hukum gitu kan. Bagaimana kau bisa bantu orang. Di situ kau bisa terapkan bagaimana caranya kau membantu ya, mulai yang dari kecil saja gitu kan. Dari kaumnya kita dulu, dari anak-anak. Nah, disitulah mulai saya merasa saya cocok nih gitu kan. Terus saya juga orangnya gampang berbaur juga gitu kan. Lumayan ekstrovert ya. Lumayan. Lumayan, maka dari itu saya gabung, dan betul saya mendapatkan dampak yang positif gitu kan. Terus ada beberapa
pernah sempat itu di pantai asuhan ya Kak ya. Di pantai asuhan sampai wow, kayak gimana gitu loh. Kayak gimana ya? Kayak kayak gimana? Ada energi? Kayak tersentuh juga ya karena masih banyak loh yang di Sulawesi Selatan itu yang kayak kekurangan cinta kasih dari orang tua gitu kan. Gimana gitu loh. Sampai terharu saat itu ya. Iya, sampai terharu. Oke. Makanya saya punya planning saya cocok di sini gitu. Berdampak membantu gitu orang kan. gitu ya. Iya, gitu. Oke, luar biasa. Jadi memang karena kenal juga Iya, ya, karena ada kenal hubungan juga. emosional, kenal Iya. juga, ditawarin kemudian ternyata make sense ya, masuk Iya, akal. betul. Kalau emang juga suka, ya udah langsung ya. Iya, lanjut. Oke, tanpa perlu neko-neko jalur-jalur Iya. kemana-mana, udah ada orang dalam. Iya. Langsung ya jalurnya ya. Oke, tanpa prosedur yang panjang gitu ya. Betul. Kak, sama dong prosedurnya. Karena ada seleksinya. Oke, Kak Dias. sabar. Saya ke Milka nih. Milka, gimana Iya. kabarnya Milka? Ya baik-baik aja, Baik-baik. puji Tuhan. Oke, nah pertanyaan yang senada, kenapa sih memilih RPPA? Apa juga dipengaruhi di doktrin masuk? Atau Iya gimana? betul sih sebenarnya, betul ya. Oke, buat pengakuan dikit, Banget, kenapa? Gimana banget. awalnya? Jadi Gimana, awalnya itu sebenarnya Uh. hampir sama dengan Selda Kak. Saya dengan Kak Habibah juga sebelumnya sudah satu organisasi. Oke, di mana tuh? Jadinya kita ada sering diskusi-diskusi gitu. Terus ada satu momen di mana Kak Habibah coba menawarkan kayak coba gimana kalau misal kita coba bergerak di organisasi perempuan dan anak. Kan selama ini ya kita selalu gabung di organisasi yang kayak memang lingkupnya mahasiswa, lagi dan lagi mahasiswa gitu. Jadi kita coba untuk terjun di organisasi sosial. Dunia Akhirnya- mama, dunia mama, dunia anak gitu ya. Betul. Hmm. Jadi kita coba untuk itu, terus saya coba kayak gimana ya? Sempat berpikir kayak, wow gimana ini? Padahal saya nggak punya bahkan nggak tahu tentang organisasi sosial kayak itu. Jadi pada akhirnya kemudian saya mencoba untuk saya mau coba untuk ikut karena sejauh ini saya melihat progresnya beliau masih baik ya. Jadi saya coba kita coba ikut ya. Masih on Iya, track ya. iya, masih on track, ya. masih on track. Oke. Jadi saya coba untuk ikut dan pada akhirnya ya bisa bertahan sampai sekarang dan ada beberapa momen saya juga ikut terlibat di kegiatan-kegiatan sosial dan memang banyak hal yang dipelajari dan saya juga dari psikologi coba berpikir kayak oh ya kalau cuman bergerak di organisasi mahasiswa pasti hanya putarnya di situ-situ saja. Padahal kan kedepannya ya saya juga akan bergerak di dunia sosialnya, Di dunia yang lebih nyata gitu ya. betul. Jadi saya coba Oke. kita coba untuk sosial Milka. Milka kita coba gitu. Jadi saya coba untuk gabung di RPPA dan akhirnya overall sudah lumayan terbentuk ininya. Oh, jadi Iya. awalnya coba-coba Betul gitu ya. banget. Awalnya enak. coba-coba ya. Nyaman kok, nyaman dan, kok. dan puji Tuhan alhamdulillah nyaman. Betul. Gitu. Oke, keren. Tepuk tangan dulu dong untuk RPPA. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya. Nah, saya ke Milka lagi. Wow. Nah, sejak 10 bulan ini ya, pasti udah mengenal dong beberapa kegiatan yang ada di dalam. Coba deh compare gitu. Kegiatan-kegiatan dari 10 bulan ini yang paling disukai sama Milka itu apa dan alasannya apa? Oh iya, yang paling dekat, yang paling banyak nguras energinya ya Kak ya. 17-an karena di situ kita mainnya sama mama, betul emak. Jadi sumpah energinya di situ wow. Di sini energi sosial baterainya langsung berkurang, satu hari itu langsung kurang, besoknya lanjut lagi gitu. Oke. Itu Iya. maksudnya menantang, menguras energi tapi suka ya. Betul. Akhirnya kayak Oke. wow, terlampiaskan semua di sini emosinya ya. Biasa mahasiswa akhir punya emosi banyak ya Kak. Jadinya ketemu mama yang barbar juga. Kita bisa nih. Itu jadi enak Kak. Seru. Oke, jadi paling suka 17-annya menguras energi namun menyenangkan karena bisa berinteraksi secara padat dan intens dengan
semua jenis usia. Betul. Ya seperti itu, dari anak-anak hingga emak-emak gitu ya, sampai betul. yang kemudian ras terkuat di muka bumi ya, Betul, yang ibu-ibu. leser kanan belok kiri gitu ya. Betul banget. Ibu-ibu, hormatlah ibu-ibu. Oke, terima kasih Milka. Oke, terima kasih. Nah, saya ke Zelda. Nah, compare juga senada dari 10 bulan ini, kemudian kegiatan apa yang paling disukai dari beberapa kegiatan yang telah dilalui dan alasannya kenapa? Mungkin memang sudah beberapa kali berkegiatan, tapi bukan nyanyi. Karena waktu 17-an kan aku pulang ke kampung gitu kan, ke Kabupaten Bantaeng. Jadi aku di nggak. Bantaeng? Iya. Oh, Dende. Kebetulan ada juga RPPA sosial di sana. Oke. Jadi aku pas waktu 17-an itu aku nggak ikut. Jadi aku sempat ikutnya itu di ke panti asuhan gitu. Di situ wow, lumayan ya, kayak apa ya? Kayak rasa sedihnya kita tuh lebih sedih mereka gitu loh, gitu kan. Jadi kita bersyukur gitu kan, bersyukur kita masih lengkap gitu kan, masih ada yang sayang gitu kan, walaupun banyak yang sayang mereka juga, tapi kan ada perbedaan gitu loh. Saya sempat masuk ke panti asuhan itu deh, langsung saya bilang, wih Tuhan, terima kasih Tuhan, saya masih Jangan bilang masih ya ada. Gitulah. Terima kasih saya masih ada. Gitu kan. Gitu ya. Gitu. Dan itu paling berkesan sih, karena kan memang beberapa kali juga ke panti asuhan, di luar dari RPPA itu saya juga beberapa kali ke panti asuhan, dan setiap pasti ke panti asuhan pasti selalu lebih bersyukur lagi gitu. Masya Allah. Oke, jadi Zelda ini tipikal emosional ya, maksudnya mudah tersentuh gitu ya. Mudah tersentuh ya, emosional, bukan emosional marah-marah ya. Emosional tersentuh gitu ya. Iya. Jadi saat kemudian masuk ke panti, itu jadi kayak apa ya, turn point bahwa sangat bersyukur dengan kehidupan saat ini yang jauh lebih baik dibanding teman-teman adik-adik yang ada di sana ya, Iya, di betul panti banget. seperti itu. Wah, itu yang kemudian menjadi kegiatan favorit ya. Betul. Oke, luar biasa, terima kasih. Saya lupa kakak yang satu ini warnanya, ini warna apa sih? Warna apa ini? Peach. Peach ya. Iya, kakak yang peach, nama panggilannya siapa sih, saya lupa. Faradiba. Faradiba. Oke. Farah. Nah, itu yang lebih ini. Nah, dari sekian banyak selama 10 bulan ini, senada sih seperti itu. Apa kegiatan apa yang jadi favoritnya dan mengapa? Kalau saya kayaknya banyak ya. Iya. Pilih satu atau dua saja. Kalau dirangkum bisa. Satu atau dua deh, Saya melihat Kak Biba itu menangani beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan, yang dimana beliau harus melindungi, kemudian memberikan jalan keluar. Itu saya belajar dari situ bahwa kami ini maksudnya yang wanita biasa-biasa saja itu ternyata bisa bermanfaat gitu ya. Walaupun kami cuman mungkin membantu Kak Biba mencari informasi dan memberi solusi, walaupun memang kayaknya banyak Kak Bibanya ya, banyak Kak Biba yang fokus, tapi beliau itu memberi pengaruh buat kami bahwa walaupun kami nih ya yang tadi menurut saya kami yang wanita yang biasa-biasa saja ini ternyata bisa memberi kontribusi pada wanita yang terluka atau tersakiti. Asik, kayak jadi lagu. Ya, itu yang membuat jadi saya. Jadi contohnya kayak gimana nih? Langsung saja, yang mana poinnya? Sebut aja. Apa tuh? Contoh Ada kayak kasus, gimana? ya ada kasus pemerkosaan, tetapi asusila. Ya, tapi yang pelakunya itu dikabarkan berpenyakit mental, yang takutnya tidak bisa untuk ditindaki. Jadi yang kita suka itu adalah yang ke lapangan menangani kasus. Itu maksudnya.
ke lapangan, Iya. menangani kasus itu. Ya, maksudnya mencari solusinya. Jadi Kak Biba menemukan kasus di lapangan karena saya Dan kita dampingi. tidak itu Kak Biba. Kemudian karena saya berjualannya di rumah sakit tadi kemudian itu, jadi saya Nah, bisa pertanyaannya guys, yang kita suka, yang kita alami gitu. yang saya alami kayaknya banyak ya. Enggak, harus milih satu atau dua supaya lebih Ya fair. oke lah. Nah, Ya milih. itu ya tadi kunjungan ke panti asuhan yang kemudian 17-an. ya Kemudian kita apa? Kalau yang kayaknya saya yang mendadak itu panti asuhan diberikan waktu 30 menit untuk mencarikan panti asuhan karena makanannya sudah ready tapi tidak tahu diantar kemana. Oke. Kemudian saya tahu tempatnya, jadi saya langsung Sherlock. Dan itu dalam dalam seksi jangka waktu sibuk ya. dalam jangka waktu Koordinator lapangan gitu ya. seperti itu. Oke, suka sebagai koordinator lapangan karena mungkin lebih seru gitu ya. Saya memang selalu diinformasikan pada detik-detik terakhir. Selalu memberikan solusi. Ini adalah seksi paling sibuk saya. Oke. Seperti ada toko yang harus menunggu kami, saya diberitahu 20 menit sebelumnya. Jadi terlambat, pas sampai tokonya itu sudah berangkat. Ya mau milih apa Kak? Karena kesalahan bukan pada saya. Oke, baik, terima kasih Kak Farah. Nah, saya ke Kamila dulu deh. Nah, dari pertanyaannya senada, dari sekian banyak selama 10 bulan ini, kalau misalnya di-compare secara pribadi ya, kegiatan apa yang paling disuka, favorit, dan mengapa? Tunggu, kok ke saya? Enggak, ke Fonda dulu. Ya, mau gue dong. Oke, sebenarnya sebelum Oke, menjawab silakan. saya mau protes dulu sama host ya. Dari tadi peka sekali mereka Gen Z. Di sini kamu nggak peka ini. Oke, silakan, boleh deh. sangat peka membaca mereka tuh. Tapi memang banyak kan mengira itu saya tuh milenial. Iya kan? Oke, Oke, silakan. fokus ke Dari ini ya. sekian banyak nih. Ayo. Dari kegiatan RPPA yang alhamdulillah semuanya positif Aha. dan sangat membantu masyarakat sekitar. Yang paling saya suka adalah kegiatan sharing atau mengedukasikan masyarakat. Seperti apa tuh bentuknya? Seperti bentuk seminar, live di IG atau dimanapun seperti itu ya. Oke. Kegiatan edukasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena menurut saya negara kita ini masih minim literat. Mengapa begitu banyak korban? Mengapa begitu banyak tindak kekerasan yang terjadi? Itu karena kita semua juga minim literasi. Seperti itu. Menurut saya masyarakat butuh untuk banyak belajar. Kalau memang tidak suka baca buku ya mohon didengarkan podcast-podcast seperti ini. Mohon dibaca atau dinonton YouTube yang channelnya tuh bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Seperti program kita pada sore hari ini ya, Smart Community ya, bersama RPPA. Masuk lagi, tepuk tangan dulu untuk RPPA. Kayak gitu. Jadi lebih ke edukasi, kegiatan-kegiatan yang berhubungan edukasi. Kemudian kita kegiatan yang sifatnya action lapangan. Kalau kita lebih ke sosial, kita lebih ke nasionalisme, begitu ya. Kayak gitu ya. Nah, saya ke founder nih. Nah, boleh disebutin satu persatu kegiatan apa saja yang telah dilalui RPPA ini selama 5 tahun. Boleh tidak dijelaskan, boleh cukup disebutkan sebanyak mungkin kegiatan apa yang sudah dilakukan RPPA ini, silakan. Iya, dari usia 2019 cikal bakal resmi didirikan. Boleh per poin-poin aja supaya betul. kena semua. Betul, karena misalnya 1 apa, 2 apa gitu. Jadi nggak usah dijelasin, silakan. Betul. Jadi kebetulan banyak bidangnya Kak ya, dan semuanya punya programnya. Nah, teman-teman yang hari ini datang itu memang adalah calon pengurus baru. Betul. Jadi seperti yang pertama bidang kesehatan yang tadi disebutkan Kamilka. Bidang kesehatan itu ada kesehatan fisik dan mental. Kalau kesehatan fisik kami beberapa kegiatan yang sudah berulang kami lakukan donor darah untuk kesehatan, dan beberapa saya ingat sekali itu di tahun lalu di bulan yang sama itu kita keliling ke rumah-rumah untuk cek kesehatan. Ngetuk-ngetuk rumah? Betul. Iya, betul. Iya, gitu Kak, ya? betul. Kita ketuk-ketuk rumah, apalagi kalau kita lihat di dalam ada misal, mohon maaf nenek-nenek yang notabene perempuan lanjut usia dan seterusnya. Itu kita cek.
kesehatan-kesehatannya. Teman-teman dari kesehatan fisik ya kan, ada yang suster dan seterusnya, yang memang backgroundnya ke sana, kita infus hal yang pada umumnya dulu. Kemudian pemberian vitamin dan seterusnya. Itu kita keliling door to door programnya. Itu kesehatan. Kesehatan mental itu of course kita berikan edukasi kesehatan mental. Kemudian semua beberapa case itu berkaitan Kak. Paling banyak berkaitan kalau case hukum. Kekerasan terhadap perempuan itu pasti kirain perebutan hak waris ya. Itu pasti secara tidak langsung ya. itu pasti secara tidak langsung butuh penanganan psikologi juga. Jadi ada Kak Milka background psikologi, kemudian ada Kak Mila background. Kemudian terapis juga dan seterusnya ditangani sama Kakak Selda. Diberikan penguatan mental sama Kakak Milka. Diberikan penguatan praktisinya juga sama Kakak Mila. Kalau sudah lebih baik, selesai kondisinya, kita lihat bakatnya apa. Kita lihat Kakak Dias bakatnya apa. Oh ini nih bakatnya bisa menghasilkan cuan ini. Kak Farah masuk tuh. Jago ini. Jago ini ibu-ibu bikin kue. Kak Farah tiba-tiba kasih pelatihan. Jadi sebenarnya semuanya kompleks Kak. Jadi kita juga pernah buat pelatihan itu di Pangkep. Kita buat pelatihan dan itu langsung di pulau. Itu ini kegiatan kita keliling. Jadi ini sebenarnya diakomodir oleh divisi sosial, dirangkul oleh ekonomi. Hadir di sini? Betul. Kebetulan karena cuma 5 orang. Jadi ini saya sudah berusaha ya betul. Nah jadi waktu itu ke Pangkep Kak, ada salah satu pulau di sana, Pulau Sakuala namanya. Pulau Sakuala. Itu kita ke sana harus 1,5 jam naik kapal dan rata-rata kapalnya itu kapal katinting. Yang betul-betul kita nggak bisa duduk berdampingan, betul-betul harus berjejer. Saking kecilnya. Dan saya ingat sekali waktu berarti itu. Langsung kayak gini ya. Betul. Gensi tahu banget kan dia. Gensi tahu banget ini. Saya malah masih bingung ya. Jadi kita ke sana Kak dan di sana tuh kita dapat case bahwasanya mereka banyak putus sekolah. Nah, jadi bidang pendidikan itu masuk untuk lihat kira-kira nih putus sekolahnya karena apa. Bahkan kita sempat 1 minggu di sana itu ada ngajar. Ada ngajar di sana karena kebanyakan putus sekolah. Kemudian bidang ekonomi masuk tuh untuk lihat ibu-ibu di sini walaupun putus sekolah kira-kira potensinya apa. Oh ternyata karena di sana dikelilingi pulau, pulau dikelilingi laut, ya kan? Oh ternyata mereka pintar bikin kerajinan. Oh ternyata beberapa ibu-ibu itu bisa loh mengolah hasil laut. Dan kita kasih pelatihan di situ. Jadi kalau kami ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok itu paling sedikit itu 7 hari. Wow. Betul. Iya. 7 hari. Betul. Healing. Sekaligus healing kan. Kata healing ya. Asal jangan hilang ya. Asal jangan hilang. Betul Kak Dias. Luar biasa. Jadi udah pernah ke Pangkep. Kemana aja nih? Coba boleh disebut daerah-daerahnya kemana aja tuh kelilingnya di selatan. Kalau sesulsel sepertinya sudah diinjak semua. Dan sedikit spill, kita akan buat RPPA di Sulbar. Sulbar tunggu kami. Tunggu RPPA, betul. Dan ya alhamdulillah. Masih ada? Ya. Pokoknya mengenai program banyak lah Kak ya. Kalau disebutkan nggak cukup waktunya. Saking banyaknya. Oke, saya ke Kak Mila. Kak Mila udah kemana aja ini sejak 10 bulan ini di RPPA? Udah injak daerah apa? Dan dalam rangka apa? Silakan. Kok ke saya lagi Kak? Boleh, silakan. Nah saya, yang bikin saya agak ini juga ya nggak enak sama tim RPPA kemarin kita sempat ada kegiatan di luar Kak ya, cuman karena saya juga ada jadwal, jadi saya masih di sini-sini aja sih di Makassar, belum keluar. Belum ke Takalar, Bulukumba, Pangkep. Kalau pribadi iya, tapi kalau bareng untuk RPPA tidak. Selama 10 bulan ini belum. Lebih ke cenderung mensupport RPPA kalau memang ada kegiatan.
Di Oke. Makassar. Oh jadi sejauh ini memang kebetulan aja gitu ya di Kebetulan, Makassar, ya, tapi tetap tidak mengurangi maksimalnya ya, berkontribusi di RPPA seperti itu ya. Berarti di Makassar ini udah semua kecamatan dong ya. Didoakan saja semoga nanti bisa ikut di luar Makassar Oke, lagi. Sulbar dong ya. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya. Saya ke Farah Diba ya. Ini mungkin Bas Ulung ini. Tahu Bas? Bukan Bas ini ya, yang masak-masak gitu ya. Konsumsi. Oke. Nah, Konsumsi memang. Oke, udah kemana aja nih bersama RPPA dan dalam rangka apa? Kalau ke daerahnya belum, cuman hanya belum juga? iya, Oke. karena RPPA itu luas ya, maksudnya dalam artian kami punya orang-orang di tiap daerah. Oh. Jadi walaupun kami tidak ke sana, kayak kakak yang di Takalar memberi informasi, kami mencari informasi juga dari Makassar bagaimana solusi dan lain-lain. Jadi kami saling berbagi walaupun kami tidak langsung ke sana. Oke. Ada yang menangani di iya. Jadi bagus dong ya. Iya. Artinya bisa transit kemana aja. Ke Takalar di Jamu Jagung, Iya. gitu ya. Ke Jeneponto ada Gantala Jarang. Ke Bantaeng ada apa? Oke, jadi memang kebetulan masih di sebatas di wilayah Iya, Makassar. di Makassar. Oke, jangan berkecil hati ya, masih ada Sulawesi Barat. Kayaknya kita akan menuju Mamuju nih. Asik, Sulawesi Barat menanti Anda. Oke, baik, saya ke Zelda. Zelda udah ngasih kode gini ya. Don't go anywhere. Oke, Zelda udah apa memang di Makassar juga atau udah membersamai RPPA ke beberapa wilayah di Sulawesi Selatan atau seperti apa? Kalau untuk sementara ini memang baru di daerah Makassar, Oke. tapi nextnya nanti kita ke desa-desa ya. Asik. Terus nanti kita ke Sulawesi Barat, ditunggu ya. Yang mana yang ditunggu? Ke Sulawesi Baratnya. Oke, mereka atau kita ditunggu? Aku lah. Oke, kalau misalnya pengen keliling gitu ya, amin nasional dong ya, Iya. harus lebih tinggi. Kira-kira mau ke daerah apa gitu? Kalau mungkin kita bisa coba-coba ke Kendari ya kak ya, Sulawesi Tenggara ya, karena di situ mungkin masih banyak perempuan-perempuan yang saya lihat. Kebetulan saya baru-baru dari Sulawesi Tenggara ya. Oh, dari Sulawesi Tenggara? Iya, saya baru-baru dari Sulawesi Tenggara dan masih banyak laki-laki yang melakukan KDRT kepada istrinya dan di depan anaknya yang masih kecil, dan itu menurut saya membuat mental anaknya bakalan down gak sih? Asik. Iya Emang jaksel banget gak sih? Oke, terima kasih Zelda. Saya ke Milka. Oke, nah udah atau memang juga samaan juga di Makassar Ji. Sama. Nah kalau misalnya pengen bersama RPPA di nasional gitu, pengen kemana? Nasional ya. Misal berandai-andai aja. Luar provinsi nah. Iya, dari Sabang sampai Merauke. Ke IKN nggak sih kak? IKN. Oke. Ke mana ya? Ya? Jawa gitu ya, Jawabannya Jawa. nggak boleh nyontek dong, ini kan pribadi ya. Oke, silakan. Kalau saya kayaknya bagus kita jalan-jalan ke Jogja gitu. Kita lihat di sana gimana. Kan mungkin daerahnya Ketemu mereka Soima gitu di Jogja. ya Soima lagi. Ke Jogja supaya kita lihat mereka kan lebih agak sedikit berkembang daripada kita di sini. Mungkin kita bisa adopsi beberapa yang bisa kita pelajari kayak gitu. Studi banding gitu ya. Iya, boleh lah ya studi Oke. banding. Daripada adopsi gini ya. Jadi apa ya? Pengennya impiannya mungkin ke Jogja gitu. Iya. Salah satunya. Salah satunya. Oke. Nah, kita masih bersama di sini tentunya di Smart FM, program Smart Community 101,1 Smart FM Makassar, The Spirit of Indonesia Business and Inspiration bersama saya RD Sam dan tentunya teman-teman dari RPPA. Betul gak sih? Oke, RPPA. Nah, mungkin karena kita udah di akhir segmen, saya pengen kita masuk ke segmen siapa yang kenal siapa. Ya kan? Siapa yang kenal siapa? Siapa yang kenal siapa ini maksudnya ketika saya mengatakan sebuah clue, tunjuki teman tak. Jadi siapa yang paling banyak ditunjuk berarti memang. Oke.
1, 2, 3. Yang paling lama dandan siapa dari 5 orang? Ayo tunjuk. Oh masa? Wah tersangka ini Zelda. Oke, sudah. Yang suka ngelucu tapi ternyata garing. Lah siapa? Oke, yang paling mager. Masa? Oke, yang selalu ceria sepanjang hari. Siapa? Tapi lebih banyak Kak Biba ya. Oke, seperti itu. Oke, yang paling bawel. Tersangka. Oke, yang paling pendiam. Tidak ada. Oke, yang paling gercep. Masa? Oke, yang paling moody, suka berubah-berubah suasana hatinya. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk RPPA. Oke, terakhir, apa Milka dulu? Apa harapannya untuk RPPA ke depan? Silakan. Ya, of course itu kedepannya semoga lebih baik lagi, lebih banyak anggotanya. Terus semoga kedepannya kita bisa lebih collab lagi dengan pemerintah kita karena kita bekerja di sosial kayak begitu. Oke, Gitu, terima Kak. kasih. Nah, Zelda, apa pesan-pesan untuk teman-teman smart listeners yang ada di luar dan apa harapan untuk RPPA? Silakan. Untuk harapannya dulu ya. Oke. Untuk harapannya mungkin semoga RPPA ini semakin banyak lagi di Indonesia gitu kan sebagai nasional. Ya itu Cabangnya. cabangnya gitu kan. Nah, pesan-pesan untuk smart listeners yang mendengarkan dan menyaksikan kita. Kalau kalian perempuan Asik. jangan takut, jangan takut karena kalian juga punya power dan semua pasti di Indonesia kan apalagi hukumnya sudah mensejahterakan semua ya, mensamaratakan laki-laki dan perempuan. Kalian punya hak, kalian bisa menindaklanjutinya. Aku pasti bisa. Oke, Kak Faradiba, apa pesan-pesan untuk teman-teman yang mendengarkan dan menyaksikan kita dan harapan untuk RPPA? Silahkan. Untuk teman-teman adalah lebih banyak mencari keterangan, mencari Keterangan informasi apa nih? Oh, ya, iya. mencari informasi. Kirain keterangan miskin Iya. ya. Oke. Oke, silakan. Mencari informasi. Ketika kalian memiliki masalah, cari informasi, cari tempat untuk mengadu, sharing gitu ya. Karena dari sharing itu kalian tidak menyimpan masalah, karena ketika menyimpan itu bisa menjadi Ledakan. bisa menjadi diyain masalah, lagi. bisa menjadi masalah bagi kesehatan mental, Oke. gitu ya. Nah, Itu- harapan untuk RPPA. untuk harapan untuk RPPA kami lebih solid lagi. Amin. Lebih banyak yang bisa kami bantu. Amin. Dan banyak donatur. Amin. Amin. Ya, donatur itu yang bisa membuka dan perlancar kegiatan. Asik, amin. Oke, terima kasih. Nah, Kamila nih, Kamila. Oke, apa harapan pesan-pesan untuk smart listeners yang mendengarkan dan menyaksikan kita di rumah dan harapan untuk RPPA? Silakan. Saya lagi nih. Iya. Iya dong ya. Oke, jadi untuk teman-teman semua yang menyaksikan podcast kita hari ini, live hari ini dan mendengarkan kami semua di sini, saya harap teman-teman apabila di luar sana di sekitar teman-teman terjadi tindak kekerasan atau terjadi ketidakadilan atas perempuan dan anak-anak, barangkali boleh menghubungi tim RPPA, bisa melalui Instagramnya atau langsung ke admin seperti itu. Oke, ya. penindasan kekerasan gak zaman gitu ya. Iya, harapan saya adalah dengan mereka mengetahui adanya RPPA, RPPA juga jadi bisa menolong lebih banyak lagi, lebih banyak yang mengetahui RPPA itu
lebih banyak lagi yang bisa kami tolong. Amin. Oke, terima kasih ya Kak Mila. Nah, saya ke Ibu founder nih ya, yang menemukan ini gitu ya, yang mendirikan. Silakan, apa sih harapan pesan-pesan untuk smart listeners yang dimanapun berada, dan apa harapan untuk RPPA itu sendiri? Silakan. Iya, untuk yang pertama harapan untuk RPPA dulu Kak ya. Boleh. Sudah disampaikan sebenarnya masing-masing oleh para anggota cantik saya, ya kan. Harapan paling utamanya adalah semoga kemudian RPPA terus tumbuh, terus hidup, terus memberikan dampak yang lebih luas, karena semakin kita memberi dampak, semakin terbuka mata kita bahwasanya masih banyak lagi orang-orang yang harus kita bantu. Karena saya selalu sampaikan kepada teman-teman bahwasanya kita adalah tangan-tangan Tuhan. Saya pernah tulis satu case, dengan berbagai case itu saya tulis satu cerita Kak, bahwasanya relawan itu adalah tangan-tangan Tuhan. Bayangkan ketika ada orang yang kemudian sangat butuh keajaiban Tuhan, dan Tuhan kirimkan kita untuk membantu. Nah, kalau untuk pesan-pesan untuk teman-teman smart listeners dimanapun berada, silakan. Pesan-pesan untuk teman-teman semuanya yang sempat mendengarkan ataupun sempat menonton RPPA hari ini. Sebelumnya yang pertama mohon maaf dulu ya, karena anggota saya semuanya memang sangat ceria. Ya? Jadi apalagi yang menonton ini ya. Jadi masuk di RPPA itu sekalem apapun langsung jadi ceria. Ya seperti kan? bulan ini ya. Seperti bulan ini. September ceria. Betul. Kenapa harus ceria? Kenapa harus ceria Kakak? Karena kita selalu bertemu dengan banyak orang. Jadi kalau anak RPPA suntuk, gimana yang lain terketuk, ya kan? Seperti terakhir. Dan kebetulan untuk teman-teman semuanya, kita akan open recruitment, ya. Karena dekat-dekat ini kita akan open recruitment. Jadi teman-teman semuanya, ayo dong ya, yang punya visi misi yang sama, dan tertarik dengan RPPA, silakan ke Instagramnya. Silakan ke boleh di-follow Instagramnya, silakan. Betul. Follow Instagramnya dan lihat semua program yang sudah kita lakukan. Jadi nanti kita saling rangkul, bantu banyak orang. Seperti itu Kak Dias. Terima kasih RPPA, terima kasih Kak Mila, Kak Biba, Kak Faradiba, Kak Zelda, Kak Milke ya, para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada dimanapun, silahkan open recruitment. Untuk Instagramnya silahkan, apa tadi boleh? RPPA_Sulsel. RPPA_Sulsel, silakan di follow dan DM, tanyakan apa saja seputar mengenai penerimaan ataupun open recruitment. Demikian ya program kita pada sore jelang hari ya, Masya Allah ini pas 1 jam ya bersama RPPA yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk RPPA. Kita jumpa lagi ya, sehat selalu ya. Terima kita kasih, berjumpa Kak. di episode atau mungkin program atau kegiatan lainnya. Itulah program kami, sampai jumpa Smart Listener 101,1 Smart FM Makassar, The Spirit of Indonesia. Jangan lupa dengarkan dan saksikan tentunya di saluran ini dalam program Smart Community pekan depan setiap hari Rabu pukul 5 hingga pukul 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Bye.